Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Aulia Saputri dengan NIM 2021002012. Di sini saya akan melakukan praktik yang kelima, ilmu bahan pangan tentang sayuran dan buah-buahan. Tujuan praktikum yang pertama untuk memilah macam sayur, yang kedua untuk mengklasifikasi jenis sayur. Untuk yang pertama, sayuran daun terdiri dari daun seledri, sawi putih, kangkung, bayam hijau, kol ungu, dan bayam merah. Yang kedua, ada sayuran buah yang terdiri dari oyong atau gambas, terong ungu, buah bit, wortel, paprika kuning, dan paprika hijau. Untuk yang ketiga, sayuran batang yaitu asparagus. Sayuran berdasarkan warna, yang pertama ada sayuran hijau, terdiri dari paprika hijau, daun pepaya, bayam hijau, daun seledri, dan juga kangkung. Untuk sayuran warna putih, ada sawi putih dan juga asparagus. Untuk sayuran berwarna kuning atau oranye, ada wortel dan juga paprika kuning. Untuk sayuran berwarna ungu atau merah, ada kol merah, bayam merah, terong, dan buah bit. Yang pertama ada bayam merah dengan berat kotor 395 gram dan berat bersihnya 45 gram, tidak menimbulkan aroma khas, rasanya cenderung tawar, teksturnya sebelum dimasak keras dan setelah dimasak lembek. Yang kedua ada sawi putih dengan berat kotor 765 gram dan berat bersih 35 gram, aromanya sedikit manis, rasanya sedikit manis tapi cenderung tawar, dengan tekstur sebelum dimasak keras dan setelah dimasak lembut. Yang ketiga ada daun seledri dengan berat kotor 135 gram dan berat bersih 20 gram, rasanya agak segar, aromanya segar, teksturnya setelah dan sebelum dimasak adalah renyah. Yang keempat ada bayam hijau dengan berat kotor 100 gram dan berat bersih 30 gram, tidak memiliki aroma khas, rasanya sedikit pahit tapi cenderung tawar, dengan tekstur sebelum dimasak keras dan setelah dimasak lembut. Yang kelima ada kangkung dengan berat kotor 105 gram dan berat bersih 20 gram, tidak memiliki aroma khusus, rasa sedikit pahit tapi cenderung tawar, dengan tekstur sebelum dimasak keras dan setelah dimasak lembut. Yang keenam ada paprika hijau dengan berat kotor 145 gram dan berat bersih 90 gram. Aromanya sedikit pedas dan manis, rasanya cenderung manis, teksturnya sebelum dimasak renyah dan setelah dimasak lembut. Yang ketujuh ada paprika kuning dengan berat kotor 185 gram dan berat bersih 135 gram. Aromanya sedikit manis dan pedas, rasanya cenderung manis, teksturnya sebelum dimasak renyah dan sesudah dimasak lembut. Yang kedelapan ada oyong atau gambas dengan berat kotor 130 gram dan berat bersih 80 gram. Aromanya tidak memiliki aroma khas, rasanya manis dan segar, teksturnya saat dikupas sedikit lengket dan seperti gabus. Yang kesembilan ada wortel dengan berat kotornya 55 gram dan berat bersihnya 45 gram, tidak memiliki aroma khas, rasanya cenderung manis, dengan tekstur sebelum dimasak keras dan setelah dimasak lembut. Yang ke-10 ada buah bit
dengan berat kotor 95 gram dan berat bersih 65 gram, tidak memiliki aroma khas, rasanya cenderung pahit, tekstur sebelum dimasak yaitu keras dan setelah dimasak menjadi lembut. Yang ke-11 ada terong ungu, berat kotornya 10 gram dan berat bersihnya 75 gram, tidak memiliki aroma khas, rasanya pahit tapi cenderung tawar, bertekstur seperti gabus. Yang ke-12 ada kol ungu dengan berat kotor 340 gram dan berat bersih 145 gram, tidak memiliki aroma khas, rasanya sedikit manis, teksturnya sebelum dimasak renyah dan setelah dimasak menjadi lembut. Yang ke-13 ada daun pepaya dengan berat kotor 120 gram dan berat bersih 45 gram, aroma seperti melati, rasanya sedikit pahit, dengan tekstur agak bergetah sebelum dimasak keras dan setelah dimasak menjadi lembut. Yang ke-14 ada asparagus dengan berat kotor 10 gram dan berat bersih 50 gram, aromanya sedikit manis dan memiliki aroma khas, rasanya sedikit manis, teksturnya agak berlendir sebelum dimasak keras dan sesudah dimasak menjadi lembut. Yang ke-15 ada jamur tiram dengan berat kotor 235 gram dan berat bersih 180 gram, tidak memiliki aroma khas, rasanya sedikit manis tapi cenderung tawar, bertekstur sebelum dimasak renyah dan setelah dimasak menjadi lembut. Pada wadah pertama, apel dan pisang tidak mengalami perubahan warna karena di dalam wadah pertama apel dan pisang itu dikasih perasan jeruk lemon. Hal ini disebabkan karena lemon mengandung asam sitrat yang merupakan antioksidan efektif untuk mencegah oksidasi. Sedangkan di wadah nomor 2, setelah didiamkan beberapa menit, apel dan pisang mulai berubah warna karena oksidasi dari udara.